Bab 571. Si cantik bermata biru kembali ke kamarnya. Saat di jalan, dia mendengar anak buahnya berbicara. Teman saya dari Amerika Serikat menelepon saya dan mengatakan bahwa keluarga Li dipukuli. Keluarga Li yang mana? Itu adalah keluarga Li dari 4 keluarga besar. Apa? Siapa yang dipukuli oleh keluarga Li? Karen Li. Kedua pria itu banyak berdiskusi. Si cantik bermata biru mendengarnya, dan ada sedikit rasa ingin tahu. Tentu saja, dia tahu keluarga Li. Bagaimanapun, keluarganya adalah salah satu dari 4 keluarga besar. Dia juga mengenal Karen Li, tapi bukankah Karen Li keluarga Li? Mengapa menyerang keluarga Li? Pengkhianatan. Karen Li ini benar-benar bukan apa-apa. Bagaimana ini bisa dilakukan? Saya benar-benar belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu ketika saya memukul keluarga saya sendiri. Rindu. Kedua pria itu menundukkan kepala. Mengapa Karen Li memukul keluarga Li? Si cantik bermata biru bertanya. Apakah Anda ingin makan keluarga Li? Tampaknya keluarga Li melakukan pekerjaan yang baik untuk mengusir Karen Li sebelumnya. Sepertinya aku mendengar bahwa keluarga Li akan dianeksasi. Tidak, saya mendengar bahwa sepertinya putra Karen Li telah pergi, dan kemudian Karen Li pergi ke keluarga Li untuk menjadi pelayan sebelum memanggil keluarga Li. Kedua pria itu mengungkapkan pendapat mereka. Anakku pergi. Apakah dia ditangkap oleh keluarga Li? Si cantik bermata biru dibenci. Keluarga sampah macam apa ini? Menangkap putra orang yang Anda cintai. Kecantikan mata biru hancur dalam 3 cara. Sepertinya begini, kudengar putra Karen Li memalukan. Tidak, kudengar putra Karen Li ingin mengambil keluarga Li, jadi dia ditangkap oleh keluarga Li. Itukah ibu dan anak yang ingin memakan keluarga Li? Si cantik bermata biru mencibir. Apakah ada orang seperti itu? Seharusnya. Apa yang terjadi dengan keluarga Li? Itu berhasil diserang oleh Karen Li di malam hari, dan ada banyak rumor di sana. Saya mendengar bahwa Karen Li dipukul sendirian, dan beberapa orang dari keluarga Li terluka parah. Bahkan pemilik keluarga Li pun berlutut. Kata salah satu pria itu. Karen Li terlalu manusiawi. Dia benar-benar membiarkan ayahnya berlutut. Putra yang dilahirkan oleh wanita seperti itu jelas merupakan sampah, dan harus ditangkap. Si cantik bermata biru mencibir. Jelas, ibu dan anak ini adalah sepasang sampah. Artinya, saya mendengar bahwa putranya tidak dapat melakukannya dengan baik, menyerap wanita sepanjang hari, sampah semacam itu memang pantas. Tetapi saya mendengar bahwa putra sampah Karen Li tidak ditangkap oleh keluarga Li, tetapi orang lain. Salah satu dari mereka berkata dengan curiga. Siapa yang tertangkap? Pria lain bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak masalah siapa yang tertangkap, yang penting kalian berdua membuatku melihat orang itu dari dekat, dan jangan biarkan dia kabur. Si cantik bermata biru tidak tertarik mendengarkan. Itu bukan keluarga Li, itu pasti orang lain. Ini jelas merupakan pertempuran antar keluarga. Dia tidak tertarik untuk ikut campur. Satu-satunya minatnya sekarang adalah mempelajari pertarungan Richard, lalu mengalahkannya dan menginjak-injaknya. Ambil kembali rasa malu Anda sendiri. Ya, kedua pria itu tidak berani mengatakan lebih banyak. Si cantik bermata biru akan tiba di ruangan dan mulai melakukan apa yang dikatakan Richard. Dia sedang berpikir. Dia pikir apa yang dikatakan Richard hari ini benar. Dia yakin bahwa dia pasti bisa mengalahkan Richard. Dia mulai berolahraga dengan penuh semangat. Betty, monitornya belum diperbaiki. Karen Li benar-benar cemas di sini. Dia awalnya berpikir bahwa video itu dapat diperbaiki dalam 3 hari, tetapi sampai hari ini, tidak ada hasil. Dia tahu bahwa perbaikannya sangat sulit, tetapi tidak mungkin, dia harus khawatir tentang putranya. Tidak, perusahaan telah memperbaikinya sesegera mungkin, yang lebih sulit dari yang dia kira. Betty tidak percaya diri, dan pemantauan di dalam mobil rusak terlalu banyak. Kesulitan memperbaiki tidak diragukan lagi luar biasa. Orang-orang di seluruh perusahaan teknologi telah memperbaiki sepanjang malam. Sesegera mungkin, Karen Li lemah. Dia tidak tidur selama 3 hari terakhir. Dia cemas. Richard tiba-tiba menghilang. Meskipun dia merilis berita dan memberitahu orang yang menangkap Richard untuk tidak melukai hidup Richard, tetapi sekarang, efeknya tidak terlalu besar. Yah, aku tahu, Betty keluar. Dia pasti akan melakukan yang terbaik tentang Richard. Tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan dia kembali, Tuan. Li, saya dengar ahli perbaikan terbaik di bidang ini ada di China. Tolong, tidak peduli berapa banyak uang yang Anda habiskan, tolong bawa dia ke saya, Karen Li memiliki sorot mata yang cemerlang. Sebenarnya tidak, Presiden Li, panggil saja Presiden Tang. Mertang memiliki perusahaan di daerah ini di Cina. Orang itu digali dari perusahaan lain oleh Tuan Tang dengan harga tinggi, Betty memikirkan ini. Lingkup bisnis Logan juga sangat luas. Ada juga perusahaan teknologi. Meskipun Karen Li tidak sebesar Karen Li, ia masih sangat ahli dalam spesialisasi di beberapa bidang kecil. Jika Anda berspesialisasi dalam sesuatu, maka pasti akan ada hasil. Login. Karen Li menepuk dahinya. Kenapa kamu melupakan dia? Terlalu putus asa, terlalu cemas, Karen Li tidak pernah begitu cemas dalam hidupnya, dan membuatnya melupakan Logan.
Karen Lee segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon Logan. Pada saat ini di siang hari, tetapi karena perbedaan waktu, itu lebih dari jam 12 malam di Cina. Menurut kebiasaan Logan untuk tidur lebih awal dan bangun pagi, dia sudah tertidur. Tapi Logan, yang sedang tidur, mendengar suara ponselnya. Dia bangun dengan bingung dan melihat ponsel di lemari di sebelahnya. Dia segera tersenyum, aku sudah lama tidak menelepon. Dia menjawab, Bibi Karen, bagaimana kabarmu? Logan, singkatnya, Anda membawa ahli restorasi dari perusahaan teknologi Anda ke sisi negara. Karen Lee langsung ke topik. Apa yang terjadi? Logan duduk dari tempat tidur dan sangat terkejut. Karena nada suara Karen Lee, dia memiliki sedikit atau tidak ada nada seperti itu. Dia cemas, terutama cemas. Mengapa ini begitu tenang untuk Karen Lee? Cher mengalami kecelakaan dan ditangkap. Saya memasang monitor di mobil yang dikendarainya, tetapi mobil itu terbakar, dan saya, kata Karen Lee di tengah jalan. Logan segera turun dari tempat tidur, oke, aku akan datang sekarang juga. Iya. Telepon ditutup, Logan mengenakan pakaiannya, dan segera memanggil, hei, izinkan saya meminta Direktur Zhang untuk datang ke bandara saya sekarang. Dia tidak bekerja di malam hari. Tidak apa-apa, saya akan memberinya 10 juta dan membiarkan dia pergi dengan saya. Perjalanan ke Amerika Serikat. Mengatur. Menutup telepon, dia segera membuat panggilan lain. Saya tiba di bandara dalam 15 menit dan bersiap untuk saya. Aku akan pergi ke pedesaan. Melakukan semua ini dengan baik, Logan mengemasi barang-barang dari rumah. Berkendara ke bandara. Tetapi keluar dari area vilanya, sebuah mobil melaju di luar, dan Qian Yuying dari keluarga Qian mengemudi. Dia baru-baru ini sibuk dengan bisnis Qianjia, tetapi dia tidak bisa tidur di malam hari, jadi dia berkeliling di dekatnya, dan dia tidak tahu mengapa dia datang ke sini. Mungkin, Richard pernah tinggal di sini. Dia melihat bahwa itu sangat larut, Logan pergi, dia sangat terkejut, keluar sangat terlambat, apakah dia menjemput seseorang? Untuk memilih Richard. Lagi pula, Richard tampaknya sudah lama pergi dari Beijing, dan dia belum melihatnya baru-baru ini. Logan mengerutkan kening saat mobil dihentikan. Qian Yuying turun, itu, Presiden Tang, Anda akan. Miguo, saya akan pergi ke Miguo. Logan memutar setir dan menginjak pedal gas, hanya menyisakan Qian Yuying. Dia tercengang. Dia melihat Logan sangat cemas. Apa situasinya? Apa yang terjadi pada Miguo? Logan telah pergi dengan cepat. Qian Yuying melihatnya lama dan menghela nafas. Apa yang terjadi padanya baru-baru ini? Putri saya selalu ingin melihat Paman Richard, dan Qian Yuying mengatakan bahwa dia sangat tidak berdaya. Putrinya tampaknya ingin Richard menjadi ayahnya, tetapi apakah ini mungkin? Qian Yuying tersesat di dalam mobil, dia merasa sangat tidak jelas di hatinya, sedikit kehilangan jiwanya, apakah dia benar-benar menyukai Richard? Kalau tidak, mengapa Anda mengemudi di sini di tengah malam? Sayangnya, dia sudah tua, dan dia memiliki seorang putri. Dia sangat muda, bagaimana dia bisa jatuh cinta pada dirinya sendiri? Qian Yuying menghela nafas, merasa tidak nyaman. Logan tiba di bandara, dan bandara pribadi sudah menyiapkan pesawat ke Amerika Serikat. Dia naik pesawat dan pesawat lepas landas. Dia mulai menelepon Richard lagi dan lagi, tetapi semuanya dimatikan. Logan sangat cemas, Cher, kamu tidak boleh dalam masalah. Jika sesuatu terjadi, apa yang harus saya lakukan? Yakinlah, aku akan menemukanmu. Bab 572. Logan membawa Direktur Zhang dari perusahaannya ke Amerika Serikat sepanjang malam. Di bandara, Betty mengemudi untuk mengambil dan langsung pergi ke perusahaan teknologi Karen Lee. Direktur Zhang segera melakukan pekerjaan perbaikan. Berapa lama CR menghilang? Logan tidak tidur di pesawat, terutama karena dia tidak bisa tidur. Aku terlalu khawatir tentang Richard. Luka tembak di tubuhnya hampir sembuh, tapi baru-baru ini Richard datang ke Miguo dan tidak meneleponnya. Dia sedikit tersesat di hatinya, tapi itu baik-baik saja. Keamanan Richard, kebahagiaan adalah yang paling penting, saya sendiri. Tidak begitu penting. Senang rasanya menyimpan perasaan itu di hatiku. Ini hari keempat sekarang. Karen Lee Kuyu. Saya belum tidur selama 4 hari. Ini bukan sesuatu yang bisa ditolak orang biasa. Itu juga karena fisik Karen Lee yang kuat. Beralih ke orang lain dan sudah lama berada di rumah sakit. Selama ini, apakah tidak ada petunjuk lain? Suara Logan bergetar. 4 hari, apa artinya ini? Dia tidak berani memikirkannya. Karena ketika seseorang menghilang, itu akan semakin berbahaya ketika saatnya tiba. 4 hari, mungkin, detak jantung Logan harus berhenti. Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak, tempat kejadian telah ditangani, perawatan yang lebih profesional, sekarang hanya mengandalkan pemantauan ini untuk menemukan petunjuk. Karen Lee merasa tidak mungkin untuk pertama kalinya. Saya masih memiliki terlalu sedikit perlindungan untuk Richard. Baru-baru ini, saya seharusnya tidak setuju untuk membiarkan dia pergi. Nah, Bibi Karen, silakan tidur sebentar, Logan khawatir. Jika Richard belum menemukannya, Karen Lee akan kelelahan lebih dulu. Tidak perlu, aku pergi, aku akan menonton, Betty, kamu juga istirahat.
Logan berkata kepada Betty bahwa dia terlalu kurus. Karen Lee memandang Betty dan mendapati dirinya kuyu. Ngomong-ngomong, dia melupakannya. Karen Lee mengajak Betty untuk beristirahat. Ada Logan yang bisa tenang. Direktur Zhang, masalahnya semakin cepat. Orang ini sangat penting bagiku, Logan tidak bisa menekan kecemasan di hatinya. Ya, Richard adalah orang terpenting sekarang. Tenang, Direktur Zhang serius. Dia digali oleh Logan, tetapi tidak melihat Logan seperti ini. Proses ini berlanjut, sehari kemudian, hasilnya keluar, proses menunggu ini hidup seperti bertahun-tahun. Bagi Logan, dia cemas setiap menit dan setiap detik, tapi tidak ada gunanya merasa cemas. Saya hanya bisa berdoa kepada Tuhan terus-menerus, dan saya bisa membuat Richard hidup. Saat hasilnya keluar, Logan hampir menangis, Karen Lee yang sudah istirahat, dan Betty datang. 3 orang, kerusakan pemantauan ini terlalu serius. Pada tahap ini, hanya sepertiga yang bisa diperbaiki, itu sudah batasnya. Direktur Zhang setelah seharian bekerja keras, dia juga sangat kurus, tapi itu lebih baik. Sedikit hasil. Direktur Zhang mulai melepaskan layar pemantauan yang diperbaiki. Karen Lee, Logan dan Betty Du memperhatikan dengan seksama. Kepulan, kepulan. Pemantauan mulai dilepaskan, tetapi setelah lama kabur, saya tidak bisa melihat apa-apa sama sekali. Karen Lee gugup, dan gambar itu segera muncul, gambarnya. Setelah sekian lama, akhirnya ada gambar, tetapi gambarnya masih buram. Anda dapat melihat Richard dan beberapa orang berkelahi, sangat berani, dalam menghadapi pengepungan beberapa orang, tidak ada angin yang jatuh, Zhang Qi lembut, tidak panik. Sibuk satu persatu bubar. Tidak ada alasan, Chair seharusnya tidak masalah berurusan dengan beberapa orang ini, bagaimana dia bisa ditangkap. Mata Karen Lee dingin dan ragu. Ya, pertarungan Chair meningkat dengan sangat cepat. Beberapa orang ini memandang rendah wajah mereka, tetapi dalam hal sosok, mereka adalah tentara bayaran mutlak. Tidak masalah bagi Chair untuk mengalahkan mereka. Bagaimana bisa, sembunyikan, sembunyikan. Kata Logan, dan tiba-tiba melihat seorang wanita kabur membawa pipa baja dan menyerang kepala Richard. Richard berbaring dengan lembut di tanah, dan ada banyak darah di kepalanya. Karen Lee penuh dengan peluang pembunuhan. Ini sebenarnya masalahnya. Karen Lee sangat dingin sehingga dia merasa sangat sedih melihat putranya diserang. Pada gambar berikutnya, beberapa orang membawa Richard ke dalam mobil dan kemudian menangani tempat kejadian. Logan patah hati, dan Richard dibawa pergi seperti ini. Pukulan wanita itu membuat Richard seperti itu. Pasti sangat menyakitkan. Direktur Zhang, kesulitan memperbaiki gambar. Aku ingin melihat seperti apa para penculik itu. Kata Logan dingin. Direktur Zhang mengangguk dan mulai memperbaiki sebanyak mungkin. Namun, prosesnya juga lama. Kartu memori rusak parah dan sulit diperbaiki. Akhirnya, Direktur Zhang dan beberapa orang dari perusahaan teknologi Karen Lee bergabung untuk memperbaiki beberapa gambar. Tidak ada yang bisa melihat gambar mobil, terutama wanita itu, percuma memperbaikinya, tidak jelas sama sekali. Kami mencoba yang terbaik, gambar ini adalah yang terbaik. Direktur Zhang berkata dengan lelah. Betty, segera beri saya perbandingan pemantauan di daerah lain, di mana saya akhirnya mendapatkan beberapa mobil, dan saya tahu. Suara Karen Lee dingin. Betty segera pergi untuk menangani. Itu adalah penantian panjang lainnya. Suatu hari kemudian, Betty datang dengan lelah. Karen Lee dan Logan gugup, semuanya serempak, bagaimana? Pergi ke luar negeri. Kata Betty lelah. Dalam beberapa hari terakhir, Karen Lee telah mengirim orang untuk mencari di Amerika Serikat, tetapi mereka belum menemukannya. Kamu mau pergi kemana? Tanya Logan. Masih memeriksa, suatu hari, beri aku hari lain, tentu saja, Betty tahu, Richard telah hilang selama seminggu, terlalu lama, kemungkinan bertahan hidup terlalu kecil. Dia juga khawatir. Oke, kamu pergi. Karen Lee setuju. Betty pergi untuk menyelidiki. Pada saat ini, ponsel Karen Lee tiba-tiba berdering. Dia mengeluarkannya untuk melihat bahwa itu adalah mawar hitam, dan matanya berkilau. Black Rose dan Gracia tidak datang melalui telepon selama seminggu. Saat itu, mereka melaju mengejar sesuai dengan perasaan mereka. Apakah ini hasilnya sekarang? Hei, mawar hitam. Gracia dan saya pergi ke sisi Amazon. Saya berkendara sepanjang waktu selama seminggu dan malam. Saya pikir Richard seharusnya ada di suatu tempat di Amazon. Mawar hitam berkata dengan lelah. Dia telah melihat mobil-mobil itu, dan mereka mengejar mereka sepanjang jalan. Keduanya didasarkan pada perasaan, memikirkan lokasi mereka. Jika dia berkata, kemana dia akan membawa Richard? Mereka menganggap bahwa pada akhirnya Huang Tian tidak berkecil hati, dan akhirnya membiarkan Black Rose dan Gracia menemukan petunjuk, dan bertanya kepada seseorang bahwa mereka melihat sebuah pesawat memasuki Amazon. Dihitung menurut waktu, seharusnya. Amazon. Karen Lee tercengang. Mengapa Richard terikat dengan Amazon? Mengapa demikian? Ya, kamu bisa meminta seseorang untuk datang. Gracia dan saya siap untuk masuk. Baiklah, aku akan segera datang. Karen Lee menutup telepon. Bibi Karen, bagaimana? Logan Sin hampir berhenti, terlalu gugup. Amazon. Mata Karen Lee berbinar.
Amazon. Bagaimana cara kembali ke Amazon? Logan Betty terkejut. Betty, bagaimana menurutmu? Karen Lee bertanya. Saya kira kalau ke luar negeri, menurut rute, saya juga memikirkan di mana, tapi belum menentukan. Cukup sudah, Betty, Logan dan aku akan pergi ke Amazon sekarang, dan kamu akan memimpin orang. Kata Karen Lee. Amazon terlalu besar, dan masih hutan perawan, ini harus dicari dalam semua aspek. Oke. Betty menganggukkan kepalanya. Itu harus cukup untuk beberapa orang untuk pergi. Sebaiknya periksa dulu, bangunan tersembunyi apa yang ada di Amazon, dan mungkin itu di salah satu bangunan ini, Logan berhati-hati. Yah, aku akan melakukannya. Karen Lee dan Logan sudah pergi keluar sebagai ketekunan, tetapi Betty bertanya, keluarga oke. Tidak masalah, anakku yang paling penting. Karen Lee tidak memikirkannya sama sekali. Selama keluarga Ok berani, maka dia menemukan Richard dan dia akan mencuci keluarga Ok. Karen Lee mengemudi, dan Logan tiba di bandara. Dia menelepon orang-orang di Amazon. Dia juga memiliki basis di Amazon, tetapi tidak ada di sana, tetapi dia dapat diberikan peralatan untuk pergi ke Amazon, yang terlalu berbahaya. Kurang dari sehari kemudian, Karen Lee mengendarai pesawat ke Amazon. Perlengkapan yang sudah ia siapkan sudah siap, kendaraan off-road berkekuatan super, serta senjata api, belati, dan berbagai macam perlengkapan survival liar. Logan dan Karen Lee sudah terlalu lama berganti pakaian, dan mereka semua terburu-buru. Logan Mei menatap hutan lebat di kejauhan, Cher, jangan takut, kami akan menyelamatkanmu. Bab 573. Richard telah dipenjara selama 10 hari. Cedera di kepalanya baik-baik saja, tidak sakit, tapi rasanya agak aneh. Sepertinya aku tidak bisa mengingat apapun. Richard memikirkan semuanya. Richard tidak mau. Selama 10 hari ini, si cantik bermata biru datang untuk belajar setiap sore. Richard diajarkan kecuali untuk beberapa keterampilan yang diperlukan. Richard juga dipaksa. Hanya ketika kecantikan bermata biru melihat kekuatannya meningkat, dia akan percaya diri dan menantang dirinya sendiri sebanyak mungkin. Saat ditantang, saat itulah Richard pergi. Richard hampir pulih. Selain berolahraga selama 10 hari, ia juga sebisa mungkin mengamati lingkungan. Richard sakit kepala. Richard mengira gurun apa yang ada di dekatnya, tetapi tidak, Richard melihat hutan yang dalam. Ini adalah kedalaman hutan perawan. Richard tidak memiliki pengalaman bertahan hidup di alam liar. Setelah melarikan diri, bagaimana bertahan hidup di hutan yang dilanda krisis juga menjadi pertanyaan yang harus dipertimbangkan. Richard tahu bahaya tempat ini. Tapi bagaimana dengan bahaya? Richard harus pergi dari sini. Ayo, cepat. Di luar kaca, kecantikan bermata biru mendesak. Richard datang dan terus mengajar kecantikan bermata biru. Dia terus menyarankan bahwa kecantikan bermata biru bisa menantang diri mereka sendiri. Inilah yang terjadi akhir-akhir ini, terus-menerus meningkatkan kepercayaan diri para wanita cantik bermata biru, melihat cibiran di wajahnya, Richard tahu bahwa dalam 3 hari ini, dia pasti akan menantang dirinya sendiri. Bagaimana menurut saya Anda mendapatkan lebih banyak sampah? Si cantik bermata biru mencibir. Selama 10 hari terakhir, dia telah mendapat banyak manfaat. Dia sudah bertemu serangan Zhang Ze. Tidak apa. Ada begitu banyak keterampilan serangan. Dia sudah bertemu. Terakhir kali Richard bisa mengalahkan dirinya sendiri adalah serangan diam-diam. Tanpa serangan diam-diam, dia bukan apa-apa. Saya memiliki kekuatan lebih dari dia. Sekarang setelah saya mempelajari fleksibilitasnya, saya dapat menantangnya. Richard diam, tetapi ada kemarahan yang disengaja di wajahnya. Si cantik bermata biru senang dan dengan bangga berkata, sampah, kamu sangat sampah, jangan belajar lagi, bersiaplah, dan besok aku akan menantangmu dan mengalahkanmu. Tantang aku besok. Kamu sangat cemas sebelum kamu menyelesaikan studimu. Richard sengaja membuatnya bersemangat. Saya telah melihat Anda melalui, Anda tidak punya apa-apa untuk dibeli. Saya sudah menyelesaikan studi saya sekarang, apalagi yang bisa Anda ajarkan kepada saya? Saya tidak akan belajar dari sampah. Apakah kamu takut? Si cantik bermata biru mencibir. Menggoda. Rutinitas Anda sudah saya ketahui, apakah Anda takut dikalahkan oleh saya? Apakah Anda benar-benar sampah? Anda tahu. Orang-orang Cina itu sepertimu, dan besok, aku akan mengalahkanmu. Si cantik bermata biru pergi dengan bangga. Mata Richard dingin dan memukulku. Saya mengajari Anda esensi dari 1/10 pertempuran, dapatkah Anda mengalahkan saya? Richard berbaring dan beristirahat, karena dia bisa keluar besok. Dia harus mempersiapkan diri secara matang, dan dia akan menghadapi masalah yang lebih besar jika dia keluar besok. Nona, kalahkan dia besok. Apakah kamu benar-benar akan membiarkannya pergi? Ditanya oleh stafnya, bagaimana jika dia dibalas oleh Richard? Kenapa tidak kau taruh saja? Sampah semacam itu, menyimpannya hanya membuang-buang uang, kata kecantikan bermata biru itu dengan jijik. Namun, setelah dia keluar, dia mungkin akan membalas dendam. Pembalasan dendam. Dia berani membalas dendam padaku. Dia lelah hidup. Saya mengatakan kepadanya, siapa saya, dia akan menakut-nakuti air seni, dan berani membalas dendam kepada saya. Aku menghancurkan keluarganya.
Si cantik bermata biru berkata dengan marah. Iya ya, setelah mengalahkannya besok, aku akan melukainya dengan serius, dan aku masih akan memberinya uang, tapi ini Amazon, dia bisa keluar hidup-hidup dan membicarakannya sendirian. Kata si cantik bermata biru. Segera tidak lagi berani berbicara. Tiba keesokan harinya. Richard memelihara semangatnya dan menunggunya datang untuk menantang. Setelah makan siang, Richard beristirahat sebentar, dan si cantik bermata biru bercanda. Kau ingin melawanku seperti ini? Richard melihat bahwa gelas di depannya belum terbuka, dan dia berbicara. Jika gelasnya tidak terbuka, dia tidak punya kesempatan untuk menangkapnya sama sekali, apalagi pergi dari sini. Tentu saja tidak, ke sini, buka gelas di depanmu. Kecantikan bermata biru memerintahkan. Klik. Kaca di antara keduanya terangkat, dan Richard memang melihat kemajuan kecantikan bermata biru ini. Selama lebih dari 10 hari, lengannya yang terbuka memiliki otot yang jelas. Richard tidak akan meremehkan musuh, bagaimanapun juga, ini adalah wanita gila yang mesum. Richard menggerakkan tulang keringnya, tetapi ketika dia menemukan sesuatu, dia mengerutkan kening, mengapa ada pistol ke arahku? Ya, Richard menemukan kunci inframerah pada dirinya sendiri. Untuk berjaga-jaga. Si cantik bermata biru tertawa, dia tidak bodoh. Bagaimana jika orang yang buru-buru melompati tembok dan mati dengan dirinya sendiri? Dia adalah keturunan dari 4 keluarga besar. Bagaimana dia bisa diseret sampai mati oleh sampah tak bernama ini? Richard tidak layak. Bagaimana jika aku menang? Caka dengan sarkastis. Tidak, mencegahmu menjadi kesal dan berubah menjadi anjing gila untuk menggigitku. Jadilah lebih pintar dan lawan aku. Aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Si cantik bermata biru datang. Dia bersemangat. Richard tidak panik. Karena itu masalahnya, maka rencananya harus diubah. Awal. Si cantik bermata biru menyerang dengan cepat. Kaki panjang besar ditendang keluar, sangat cepat. Richard terkejut, dia masih memiliki banyak bakat, untuk mengalahkan dirinya sendiri, dia benar-benar bekerja keras selama ini. Richard menghindar dan menamparkan di masa lalu. Mau memukulku lagi? Apa itu mungkin? Pergi ke neraka. Dia tertawa puas. Dia sudah tahu rutinitas Richard, dan dia sudah mencegahnya. Bagaimana dia bisa dikalahkan oleh Richard? Dua orang berkelahi. Richard tenggelam dalam hatinya, karena tidak peduli seberapa cepat dia bergerak, cahaya inframerah di tubuhnya dapat mengikuti ritmenya dan mengunci dirinya sendiri. Ini sulit. Jika Anda sedikit abnormal, Anda harus makan peluru. Apa yang harus saya lakukan? Richard berpikir keras. Sampah, matilah. Si cantik bermata biru semakin bangga. Dia melihat waktu yang tepat dan menendang kakinya yang panjang. Richard jatuh seperti tas dan terbatuk keras. Haha, ternyata kamu memang sampah. Keindahan bermata biru semua tertawa. Dia melihatnya, Richard adalah sampah. Akankah dia benar-benar kalah darinya sebelumnya? Si cantik bermata biru tidak bisa memahaminya sendiri, dia pikir itu konyol. Ledakan. Si cantik bermata biru menendang, dan Richardson tidak bisa bersembunyi tepat waktu. Dengan satu lutut, Richard memuntahkan air pahit, terbatuk keras sambil menutupi dadanya. Batuk, batuk. Richard malu. Ini benar-benar mengecewakanku, aku menatapmu, kecantikan bermata biru menggelengkan kepalanya dengan jijik, sangat kecewa, Richard hanya memiliki kekuatan ini. Dia membuang begitu banyak waktu untuknya. Cepat selesaikan dia. Wow. Keindahan bermata biru bergegas seperti angin. Richard menatapnya dan memukul tinjunya. Si cantik bermata biru tertawa. Itu terlalu sampah. Serangan seperti itu penuh lubang. Terkunci. Si cantik bermata biru menamparkan wajah Richard. Tinju Richard dicegat bahkan tanpa mendekatinya. Richard terhuyung-huyung. Apakah itu menyakitkan? Saya bertanya apakah itu sakit. Apakah kamu tidak ingat? Begitulah cara Anda mengalahkan saya seperti itu, tidakkah Anda ingat? Tidak masalah, aku akan membantumu mengingatnya. Keindahan bermata biru semua bersemangat. Tanda tamparan di wajah Richard, tapi dia sendiri yang melakukannya. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya ke dalamnya dan mulut Richard patah. Richard menyerang, si cantik bermata biru merebut lebih dulu, dan tamparan kedua mengenai wajah Richard. Terkunci. Sangat renyah. Richard ditolak dan bersandar ke dinding, malu. Ini adalah tamparan kedua, kamu tidak tahan. Kenapa Anda telah mencapai titik sampah ini? Ini belum berakhir, kamu memukulku beberapa kali, aku akan memukulmu beberapa kali. Tamparan. Terkunci. Richard dipukul dan wajahnya merah dan bengkak. Malu bersandar di dinding, kecantikan bermata biru itu tertawa dan menyerang lagi. Dia sangat senang bahwa dia terluka oleh Richard terakhir kali dan dia bisa mendapatkannya kembali hari ini. Hari ini, dia akan menghilangkan rasa malu. Dia bersemangat dan merasa bahwa kali ini benar, rasa malu adalah mencucinya dengan rasa malu. Mata Richard berkedip, cukup, dia menunggu kesempatan yang cukup, kecantikan bermata biru akhirnya memblokir inframerah, inilah kesempatannya. Richard meraih, kamu sudah berakhir. Dia ingin melarikan diri, dan Richard meraihnya, meraih tangan si cantik bermata biru sekaligus, tangan besarnya yang lain meraih leher si cantik bermata biru, selesai. Bab 574
Si cantik bermata biru terkejut. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia bisa menangkap dirinya sendiri secara tiba-tiba? Klik. Richard meraih leher si cantik bermata biru dan memblokir sinar inframerah dengan tubuh si cantik bermata biru. Si cantik bermata biru merasa tercekik. Anda, apakah Anda hanya berpura-pura? Anda, si cantik bermata biru sangat marah. Sekarang sudah jelas. Mengalahkan Richard sendirian itu semua palsu. Kalau tidak, apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkanku lebih dari 10 hari? Caka dengan sarkastis. Bagaimana ini mungkin? Si cantik bermata biru ini berbakat, tapi tidak setinggi ini. Bajingan. Lepaskan aku, tembak, tembak. Kecantikan bermata biru itu jengkel. Richard tidak bermaksud mengasihani Siang Kikyu, dan mencubit lehernya, seolah mencubit dirinya sendiri. Nona, Anda tidak bisa memukulnya, tubuh Anda menghentikannya, kata seseorang, penuh kecemasan. Pria dengan pistol ini juga tidak berdaya. Baru saja, Richard mengambil kesempatan dan tiba-tiba menembak, kecepatannya luar biasa. Dia terkejut, dan ketika dia bereaksi, dia tidak bisa lagi menargetkan Richard. Dia juga cemas, jika kecantikan bermata biru itu mengalami kecelakaan, dia akan mati dengan mengerikan. Biarkan aku. Anda bajingan. Kecantikan bermata biru itu tercekik. Richard mencubit lehernya begitu keras sehingga dia merasa sangat tidak nyaman. Bawa aku keluar. Kata Richard dengan dingin. Tidak. Aku akan membiarkanmu pergi, kamu benar-benar menyerangku, aku tidak akan membiarkanmu. Si cantik bermata biru menjadi keras kepala. Keyakinan di hatinya dipukul lagi, dan dia merasa terhina oleh langit. Saya yakin bahwa saya bisa mengalahkan Richard, tapi bagaimana dengan akhirnya? Richard sebenarnya sedang bermain trik, dan Richard bisa menaklukkan dirinya sendiri dengan satu gerakan. Dia sangat marah. Jangan biarkan pergi. Richard bersenandung. Jika saya tidak melepaskannya, saya tidak akan melepaskannya. Anda bajingan, Anda sebenarnya tidak mengajari saya hal yang sebenarnya, Anda bajingan. Si cantik bermata biru berteriak. Tentu saja aku tidak akan mengajarimu lagi, itu hanya penamu, kata Richard. Anda. Tunggu saja, aku tidak akan membiarkanmu pergi, tidak. Si cantik bermata biru keluar, dan Richard berani membunuhnya. Dia harus pergi ke Richard Richardier sampai akhir. Benar-benar tidak ada kompromi. Dia keras kepala di alam, dan sekarang dia tahu dia sedang dipermainkan oleh Richard. Mimpi. Betulkah? Kata Richard di telinga si cantik bermata biru. Jepit lehernya dengan keras, kecantikan bermata biru itu terbatuk. Menderita, bunuh aku, orang-orangku akan membuatmu mati tanpa mayat. Juga bunuh keluargamu, semua orang yang kamu kenal akan mati. Kamu berani membunuhku. Iya, ini adalah dasar dari kecantikan bermata biru, tetapi dia adalah salah satu dari 4 keluarga besar, yang berani bunuh diri. Kamu sangat kuat. Richard menggunakan tubuhnya untuk melindungi dirinya sendiri. Biarkan aku pergi, aku bisa memberimu kesempatan, aku bisa melepaskanmu. Kecantikan bermata biru mencibir. Tidak, saya tidak suka pasif, saya suka mengambil inisiatif, jangan biarkan saya keluar, kan? Richard menundukkan kepalanya, tetapi pada saat ini, dia bersandar di punggung wanita cantik bermata biru itu. Gunakan tubuhnya untuk memblokir inframerah dari senapan sniper. Ya, kamu mati hati ini, aku Emily sama sekali tidak terancam. Kamu akan memohon padaku seperti anjing. Si cantik bermata biru bangga, dia merasa tangannya di lehernya telah banyak dilonggarkan, yang berarti Richard berkompromi. Benar-benar bermain sendiri. Apa yang kamu mainkan? Kamu dalam kondisi yang baik. Richard tanpa ekspresi. Apa yang ingin kamu lakukan? Bajingan, apa yang ingin kamu lakukan? Si cantik bermata biru terkejut, nada ini. Apa yang ingin dia lakukan? Bukankah kamu tinggi? Apakah Anda sangat kuat? Anda seharusnya tidak keberatan tubuh Anda diawasi oleh orang-orang Anda. Richard acuh tak acuh. Kamu, jangan. Apa yang ingin kamu lakukan? Ah. Si cantik bermata biru sangat marah saat Richard meraih gaun itu di bahunya dengan satu tangan. Panggil. Logan dan Karen Lee melihat ke dalaman hutan. Ada sebuah bangunan di dalamnya, terutama tersembunyi, dan ada orang-orang yang berpatroli. Cere ada di sini. Logan Mei berkedip. Intuisi memberitahunya bahwa Richard terkunci di dalamnya. Dia dan Karen Lee telah mencari selama 3 hari di hutan ini siang dan malam, dan akhirnya melihat bangunan tersembunyi ini, ditambah seseorang yang berpegangan tangan, mungkin saja. Sebaiknya. Karen Lee menatap ke depan. Kalau begitu kita akan menyerang secara langsung. Logan tidak tahan. Dia tidak sabar untuk menyelamatkan Richard. Tunggu, Gracia tidak tahu harus kemana, Karen Lee memikirkannya. Gracia dan Black Rose sudah datang ke Amazon sejak lama. Sebenarnya di belakang dirimu. Apakah mawar hitam Gracia di sana dan menemukan tempat lain? Mungkin Gracia sudah ada di dekat sini. Dia mungkin memikirkan cara untuk menyerang, kata Logan. Ini bukan bangunan umum. Itu penuh dengan teknologi tinggi di mana-mana. Seperti menara, mudah dipertahankan dan sulit diserang. Mungkin, saya akan menggunakan telepon satelit untuk menghubungi Black Rose. Karen Lee mengeluarkan ponselnya dan menelepon Black Rose.
Butuh beberapa saat bagi Mawar Hitam untuk menjawab, dan Karen Lee segera berkata, aku dan Logan tiba di Amazon dan melihat sebuah bangunan di dalamnya. Anda, apa? Anda juga melihatnya. Sudah lama jongkok. Kamu ada di mana? Aku akan pergi mencarimu. Yah, Logan dan aku menunggu di sini. Karen Lee menghela napas lega, dan Mawar Hitam memberitahunya bahwa dia ada di tempat terdekat. Karena gedung ini memiliki pertahanan yang sangat ketat, Black Rose dan Gracia mencoba untuk masuk. Bagaimanapun, ada sinar inframerah di dinding gedung. Jika Anda tidak hati-hati, peluru terus-menerus akan datang. Setelah menunggu lebih dari 10 menit, ada suara gemerisik di dekatnya, dan Gracia dan orang yang bersujud untuk Mawar Hitam datang mendekat. Karen Lee bernapas. Mawar Hitam melihat Logan. Logan melihatnya, dan keduanya saling memandang. Logan tahu bahwa Mawar Hitam sedang melindungi Richard. Kedua pria itu saling menatap selama beberapa detik, dendam sebelumnya menghilang, dan keduanya mengangguk dalam diam. Saya menonton di sini dengan Black Rose, mudah untuk bertahan dan sulit untuk menyerang, jadi, kata Gracia. Di zaman Amazon, Gracia sudah kuyu, tetapi tidak mungkin, dia ingin melihat Richard. Yah, Karen Lee mengangguk. Jadi, saya akan masuk sekarang, dan saya telah memecahkan senjata di luar tembok. Kamu masuk lagi. Aku akan pergi denganmu, kata Gracia. Tidak, aku akan pergi saja, Logan, Black Rose, Gracia, kalian bertiga lihat waktunya. Karen Lee adalah yang terkuat di antara keempatnya, dan tentu saja dia akan memimpin. Dia merangkak ke depan, dan segera menghilang ke pandangan ketiga orang itu. Ketiganya diam dan diam. Aku sudah lama tidak melihatmu, kata Gracia. Logan berada di Cina. Dia datang untuk Richard. Yah, lama tidak bertemu, kata Logan. Black Rose tidak berbicara, bagaimana mengatakannya, dia tidak dapat dipisahkan dari Gracia baru-baru ini, dia berpikir, Gracia telah mengubah beberapa idenya. Dia tidak berpikir dia akan memperlakukan orang lain dengan baik, tetapi kali ini, dia merasa bahwa Gracia harus lebih baik. Logan juga sama. Awalnya, Black Rose dan Logan memiliki sedikit simpati, jadi diam adalah yang terbaik. Mereka bertiga menunggu. Pada saat ini, Karen Lee berada di dekat gedung. Tubuhnya seperti angin, dengan sempurna menghindari pandangan inframerah, dia bersandar ke dinding. Melihat orang yang berpatroli, dia berlari diam-diam, mengklik, tidak ada suara lain, dia menyelesaikan seseorang, dan kemudian perlahan masuk. Memasuki interior, dia mulai menemukan ruang kontrol dan menemukan ini, lalu Gracia, Logan, dan Black Rose bisa masuk. Ketika dia masuk, dia bisa menyelamatkan Richard, dan dia harus sangat berhati-hati dalam hal kehidupan. Dan kematian anaknya. Dengan pengalaman yang kaya, Karen Lee dengan cepat memecahkan orang-orang di ruang kendali. Selama proses ini, tidak ada suara abnormal. Dia mematikan lampu inframerah di luar. Gracia dan mereka bertiga melihatnya di luar. Ini adalah sinyal bahwa mereka bertiga merayap ke depan, semua memasuki gedung dengan kecepatan tercepat. Gracia gugup, suaminya, aku di sini. Mata Logan Mei berkilat, dan hatinya tegang. Dia sudah lama tidak bertemu Richard. Itu benar-benar waktu yang lama. Dia merindukan Richard, adapun Mawar Hitam, dia juga gugup. Lagi pula, dia tidak melindungi Richard. Ketiganya masuk dan segera bergabung dengan Karen Lee. Awal. Karen Lee berkata dengan dingin. Bab 575. Wow, kamu bajingan, kamu tidak tahu malu, jahat. Si cantik bermata biru runtuh. Richard telah mengeluarkan atasannya, dan dia tidak memiliki belas kasihan pada Xiang Yu. Bagaimana ini bisa dilakukan seperti ini? Bisakah kamu melepaskannya? Aku akan bertanya lagi padamu. Kata Richard acuh tak acuh. Jangan lepaskan, aku tidak akan melepaskannya. Kata si cantik bermata biru kesal. Ini adalah penghinaan besar. Richard meraih pakaiannya, tidak bisakah kamu memakainya? Tidak, aku melepaskannya, aku melepaskannya. Si cantik bermata biru itu ketakutan. Jika dia dilihat oleh anak buahnya, dia akan malu. Lihat kenalanmu, biarkan kamu mengambil pistol dan membuangnya untukku. Kata Richard. Lempar pistol. Teriak si cantik bermata biru. Dia diancam oleh Richard, dia marah. Dia kehilangan senjatanya dan Richard menangkapnya. Ini adalah sanderanya, dan dia harus meminta kecantikan bermata biru untuk mengirim dirinya keluar. Richard memeganginya dan telah keluar dari ini. Banyak wanita cantik bermata biru telah mengusir mereka. Jika kecantikan bermata biru mengalami kecelakaan, mereka pasti tidak akan selamat. Biarkan aku pergi, apa yang kamu inginkan? Si cantik bermata biru berteriak. Biarkan anak buahmu kembali. Richard mencubit lehernya. Batuk, punggung, punggung. Si cantik bermata biru terbatuk hebat. Tangan-tangan ini saling memandang dan hanya bisa mundur, karena Richard tidak mengasihani Xiang Qiqiu, mencubit lehernya dengan kuat, dan kecantikan bermata birunya hampir sekarat. Biarkan aku pergi, kalau tidak kamu akan menyesalinya. Kecantikan bermata biru terancam. Tidak, aku akan mengatakannya nanti saat aman. Richard memeluknya dan berjalan ke dalam hutan Amazon. Dia masuk dengan wanita cantik bermata biru dan menatap orang-orang yang mengejar di luar, satu langkah lebih dekat, aku akan membunuhnya. Dia,
biarkan nona muda kita, dia memiliki sedikit kerusakan, keluargamu akan mati. Hampir dirilis. Orang-orang ini marah. Aku aman, aku akan membiarkannya pergi, Richard acuh tak acuh. Jangan terburu-buru, wanita ini, ingat Richard. Mundur. Segera setelah saya menemukan Anda mengikuti, saya akan mencekiknya. Kata Richard dengan dingin. Jari-jarimu sudah keras. Batuk. Si cantik bermata biru mencekik matanya. Di mana orang-orang ini berani mengikuti, segera mundur. Jangan sakiti wanita itu. Beberapa orang dimarahi. Jika kamu tidak mengikutiku, aku akan membiarkannya pergi. Richard melangkah mundur, meraih kecantikan bermata biru itu, dan perlahan menghilang ke dalam hutan lebat. Semua tangan saling memandang. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Jika terjadi kesalahan, kita semua tidak bisa hidup. Seseorang panik. Ikuti, kita harus mengikuti. Tapi, apa yang terjadi pada pria yang menemukannya, seandainya anjingnya melompati tembok dan membunuh wanita itu? Setelah memikirkan orang-orang ini setelah memutuskan, mereka harus mengikuti, biarkan penembak jitu terbaik mengikuti, ikuti Richard, dan temukan kesempatan untuk menembaknya. Seseorang akan mempersiapkan. Kalau tidak, orang-orang ini tidak tahan. Tetapi pada saat ini, seseorang berlari dengan panik, itu tidak baik, seseorang masuk. Apa? Bagaimana itu bisa masuk? Bunuh aku. Pemimpin itu marah, tetapi peluru datang. Ledakan. Pemimpin ini tertembak dalam satu tembakan. Semua orang di tempat kejadian terkejut. Siapa? Ledakan. Peluru ditembakkan, dan puluhan orang di tempat kejadian hampir mati. Keahlian menembak terlalu akurat. Ya, Karen Lee dan mereka berempat datang. Bagaimana orang-orang ini bisa menjadi lawan dari mereka berempat? Ah, hidup senggang, hidup senggang. Sisanya takut untuk memohon belas kasihan. Karen Lee berjalan dengan acuh tak acuh. Mereka dan Gracia baru saja mencari di sekitar, tetapi mereka tidak dapat menemukan Richard. Mereka sedikit bingung, apakah mereka menemukan tempat yang salah? Katakan, apakah ada seorang pemuda Tionghoa yang ditahan di sini olehmu? Karen Lee berkata dengan acuh tak acuh. Ya. Seseorang mengangguk dengan tergesa-gesa. Mereka tidak melihat orang yang mengerikan seperti Karen Lee, seperti es batu, penuh dengan pembunuhan. Ketakutan ini membuat mereka takut akan lubuk hati mereka. Bagaimana dengan orang itu? Gracia khawatir. Lolos, baru saja menangkap wanita kita dan melarikan diri. 4 Karen Lee saling memandang dan melarikan diri. Tapi aku baru saja datang. Richard benar-benar melarikan diri sendiri. Melarikan diri ke sana. Logan bertanya dengan cemas. Di sana. Seseorang menunjukkan jalannya. Kalian berempat menatapku. Saya melihat Anda. Mawar hitam menembak dan membunuh semua orang di sini. Semua orang di sini harus mati. Aku akan mengejar. Logan tidak tahan lagi. Ini adalah hutan Amazon. Ada terlalu banyak bahaya yang tidak diketahui di dalamnya. Richard tidak memiliki pengalaman bertahan hidup di alam liar. Ini akan menyebabkan masalah besar. Aku juga akan pergi. Gracia dengan penuh semangat. Aku juga pergi, kata Mawar Hitam, yang semuanya telah tiba di sini, dan merindukan Richard. Karen Lee melihat ke arah pelarian Richard, dia tiba-tiba tersenyum. Gracia tercengang, Logan, dan Black Rose tercengang. Putraku tumbuh besar, sepertinya aku meremehkan putraku, dia benar-benar melarikan diri. Karen Lee senang. Dia telah khawatir tentang ekstrim selama ini. Ketika dia mendengar berita barusan, dia tercengang dan bahagia. Ini adalah proses yang berkembang, dan sekarang tampaknya Richard telah memahami masalah ini dan tumbuh dewasa, dia seharusnya bahagia. Ini adalah pengalaman bagi Richard. Sebagai seorang ibu, dia tahu bahwa Richard cukup aman. Bukankah dia pernah seperti ini sebelumnya? Tapi hutan ini terlalu berbahaya. Logan benar-benar gelisah. Ada semua jenis ular berbisa, laba-laba beracun, Richard tidak tahu, bagaimana jika saya digigit. Yah, kamu harus menemukannya, Karen Lee setuju. Logan, Gracia, dan Black Rose segera berlari ke dalam hutan. Itu tidak akan segera terlihat. 1 jam kemudian, sebuah helikopter terbang di langit, dan Betty lah yang membawanya. Betty melihat begitu banyak mayat di tempat kejadian. Dia terkejut dan tidak melihat Richard. Lee, ini, Betty turun dari pesawat dan semua orang di dalam keluar. Semuanya adalah orang-orang yang terlatih. Cher ada di sini, tetapi Cher melarikan diri, kata Karen Lee sambil tersenyum. Tuan melarikan diri sendiri. Betty tercengang. Bagaimana kamu melakukannya? Tempat ini dijaga ketat. Iya, Logan, Gracia, dan Black Rose sudah pergi mencari. Karen Lee yakin bahwa mereka bertiga mencari secara terpisah, dan salah satu dari mereka selalu bisa menemukan Richard. Betty Song menghela nafas, Tuan sangat kuat. Karen Lee tersenyum kecil, lalu senyum itu menghilang hingga dingin. Betty, ini tempat siapa? Apakah kamu mengetahuinya? Periksa, itu milik keluarga Luofu. Kata Betty. Keluarga Luofu. Karen Lee mengerutkan kening. Ini adalah salah satu dari 4 keluarga besar, tetapi dia tampaknya tidak berkonflik dengan mereka. Mengapa dia harus melakukan ini? Karen Lee tidak bisa mengetahuinya.
Jika Anda berurusan dengan diri sendiri, mengapa tidak menelepon diri sendiri? Ini sangat aneh, apa yang terjadi? Ya, Presiden Li, apa yang harus dilakukan keluarga Luofu sekarang? Ini akan ditangani setelah Sir kembali. Karen Li menanyakan pendapat Richard. Ya, Betty mengangguk. Ini sangat tergantung pada maksud Richard. Richard mengatakan bagaimana melakukannya, Karen Li pasti akan setuju. Lalu kita sekarang? Tanya Betty. Kembalilah, Karen Li berbalik. Tapi jangan menunggu Tuan Muda. Betty khawatir. Tunggu dia di rumah. Putraku tumbuh dewasa, dan aku seharusnya bahagia. Karen Li tersenyum kecil. Dia khawatir dan bahagia. Proses ini benar-benar di luar deskripsi. Untungnya, Richard tumbuh dewasa dan tahu bahwa dia menyelamatkan dirinya sendiri. Hal baik. Betty Song menghela nafas, dan Karen Li naik ke pesawat. Beberapa orang pergi untuk berurusan dengan tempat ini. Di hutan, Gracia, Logan dan Black Rose telah mengejar jarak jauh. Tapi mereka tidak mengejar, seharusnya Richard menghindari pengejaran orang-orang itu, jadi dia tidak berhenti. Itu tidak akan berhasil, kita harus menemukannya secara terpisah. Logan menyarankan. Sekarang tidak ada orang lain yang mengejar, satu-satunya bahaya adalah bahaya dari hutan Amazon, jadi carilah mereka secara terpisah. Yah, aku setuju. Saya setuju. Gracia, Black Rose tidak memiliki pendapat, dan peluang untuk menemukannya secara terpisah masih jauh lebih besar. Kalau begitu hati-hati, yep, aku pergi ke sini, aku pergi ke sana. Gracia, Black Rose pergi, dan Logan melihat ke arah lain. Richard harus ditemukan sebelum dia bisa merasa nyaman, kalau tidak dia akan sangat panik.